nama saya Gia Amelia Permatasari dengan NIM 040212823287 dari kelas reguler B. Jadi di sini saya akan mempraktekkan strategi pelaksana atau SP1 pada pasien dengan percobaan bunuh diri. Selamat menonton! Sebelum saya berinteraksi dengan pasien, saya akan menyiapkan diri terlebih dahulu dengan membaca status pasien, kemudian memahami kondisi emosional pasien yang baru mengalami percobaan bunuh diri, dan juga saya akan menilai risiko keselamatan, memastikan ruangannya aman dari benda berbahaya, serta saya juga akan menenangkan diri agar dapat berkomunikasi dengan empati pada pasien. Selamat pagi Mbak. Pagi Nurse. Sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Nurse Bea yang sedang bertugas pada pagi hari ini ya di ruang anggrek dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Kalau boleh saya tahu, benar ya dengan Mbak Jenny? Iya benar Nurse. Oke baik, Mbak Jenny apakah bersedia berbicara mengenai apa yang Mbak rasakan kepada saya? Boleh Nurse. Oke baik, jadi bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Rasanya saya itu sekarang lagi kacau Nurse, semuanya tuh terasa nggak berguna lagi. Baik, seperti itu ya Mbak. Apakah bersedia Mbak untuk berbicara lebih lanjut mengenai pikiran yang membuat Mbak ini masih kacau kepada saya? Bersedia Nurse. Oke, untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit apakah cukup? 10 menit saja ya Nurse. Oke, 10 menit ya. Untuk tempatnya apakah ingin berada di tempat lain atau di sini saja cukup? Di sini saja Nurse. Oke, baik, di sini saja ya. Oke, baik Mbak Jenny. Jadi bagaimana perasaannya setelah kejadian kemarin? Saya merasa semuanya sekarang sia-sia Nurse. Hidup saya tuh nggak ada gunanya lagi. Baik, seperti itu ya Mbak. Berarti Mbak ini seperti merasa kehilangan harapan dan juga kehilangan kepercayaan diri seperti itu ya? Iya Nurse, semuanya tuh terasa nggak guna. Saya tuh hidup nggak tahu lagi mau gimana, sia-sia semuanya. Baik, seperti itu ya. Jika saya boleh tahu Mbak, apakah ada nih Mbak punya pikiran untuk melukai diri sendiri ataupun menyakiti diri sendiri? Kemarin tuh saya lihat ada pisau Nurse. Pas saya lihat itu pikiran saya langsung kayak tusuk aja diri sendiri gitu. Baik, seperti itu ya Mbak. Jika seperti itu mungkin nanti saya bisa untuk amankan ya benda-benda tersebut untuk menjaga keselamatan Mbak Jenny juga ya. Nah Mbak, jika saya boleh tahu pikiran itu tuh muncul jika Mbak saat lagi seperti apa? Kalau saya sendirian Nurse, nggak ada orang, nah itu tuh biasanya muncul kayak bunuh aja kamu, bunuh aja. Baik, seperti itu ya Mbak. Baik Mbak, mungkin saya mau mempunyai saran. Nah kalau misalkan Mbak punya pikiran seperti itu lagi muncul, Mbak bisa untuk memanggil perawat yang sedang berjaga ataupun bisa memanggil saya di ruang perawatan. Apakah bisa Mbak jika dilakukan? Iya Nurse, nanti saya coba. Oke baik. Jadi sebenarnya itu juga ada beberapa cara ya untuk Mbak bisa menghilangkan pikirannya tadi. Mbak bisa mencoba bermain dengan pasien pengunjung yang ada di sini ataupun seperti yang sudah saya bilang tadi, Mbak bisa memanggil perawat, mencoba mengeluarkan pikiran yang Mbak rasakan itu. Bagaimana? Apakah dari kedua opsi ini tadi Mbak lebih cocok yang mana? Mungkin nanti saya panggil perawat aja ya. Oke baik, itu sudah yang bagus ya Mbak. Mbak nanti bisa memanggil perawat, bisa memanggil saya ataupun bisa memanggil perawat yang juga sedang berjaga di ruang perawatan lain. Nah, mungkin bagus sekali ya Mbak pilihannya. Saya merasa Mbak bisa mampu untuk melewati masa ini. Semangat terus ya Mbak. Iya Nurse. Baik Mbak Jenny, sebelum kita akhiri sesi kali ini, bagaimana perasaan Mbak setelah berbicara pada saya? Jadi lebih tenang Nurse. Sekarang rasanya kayak ada teman cerita gitu. Alhamdulillah, bagus sekali ya Mbak. Nah Mbak, tadi kan saya sudah sebutin nih opsinya, bisa Mbak sebutin lagi jika pikiran perasaan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul, Mbak harus apa? Manggil perawat nanti Nurse. Baik, seperti itu ya, benar sekali ya Mbak. Nah Mbak, terima kasih ya sebelumnya sudah mau berbicara dengan saya, sudah mau terbuka dan berbicara jujur kepada saya. Nah untuk kita lanjutkan sesi selanjutnya, Mbak ingin kapan? Besok saja. Besok. Iya.
Untuk waktunya ingin jam berapa Mbak? Mungkin jam 9 nurse pagi. Jam 9 besok ya. Untuk tempatnya apakah ingin berada di tempat lain atau mungkin di sini saja? Mungkin di kamar ini saja Oke, nurse. baik, seperti ini lagi ya. Baik Mbak, sebelumnya terima kasih banyak ya. Saya izin pamit dulu jika Mbak mempunyai keluhan atau mungkin ada pikiran lagi seperti tadi yang mengusik pikiran Mbak, Mbak bisa memanggil saya di ruang perawat ataupun memanggil perawat lain yang sedang berjaga. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya nurse. Saya izin pamit terlebih dahulu.